Pengantar cetakan terbaru. Atas anugerah Allah, buku The Great Episodes of Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapat tersebar luas dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat pembaca, melebihi sambutan mereka atas buku-buku saya sebelumnya. Saya yakin, sambutan masyarakat terhadap buku ini diantaranya karena metodologi penulisan sejarah yang saya gunakan, yang berupaya mengoreksi berbagai kekeliruan bahkan penyimpangan para penulis sebelumnya, terutama para penulis modern yang mengklaim telah menyajikan karya tulis kontemporer. Berbagai kekeliruan dan penyimpangan itu saya ungkapkan beserta faktor-faktor yang melatarinya. Juga saya jelaskan metodologi ilmiah yang mestinya diikuti dalam penyusunan buku ini disertai perbandingan dengan beberapa metodologi lain. Penjelasan itu saya sampaikan dalam pendahuluan buku ini, cetakan terakhir yang berjudul Sirah Nabi, perkembangan kajiannya dan cara memahaminya di zaman sekarang. Telah banyak orang menulis dan menganalisis kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata dari sisi kemanusiaannya yang agung dan istimewa dengan cara yang sama, seperti ketika mereka membahas tokoh-tokoh penting lainnya yang hidup sebelum dan sesudah beliau. Tidak sedikit penulis yang bersikukuh mengungkapkan bahwa penaklukan Islam di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah revolusi kiri dalam bidang ekonomi terhadap dominasi kelompok ekstrim kanan. Banyak pula yang berusaha mengarahkan pembaca pada keyakinan keliru bahwa faktor utama yang mendorong gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim adalah ambisi merebut kekuasaan duniawi dari tangan non-Arab. Kekeliruan itu mereka kukuhkan dengan berbagai argumen yang sering kali tujuannya hanya untuk meraih popularitas dan kekayaan. Bahkan saya sendiri pernah dibujuk untuk menyusun sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang mendukung kekeliruan tersebut. Namun perjalanan waktu membuktikan berbagai cara, metode, dan karya-karya imajinatif itu tidak dapat mengubah kebenaran menjadi kebatilan atau sebaliknya. Selubung yang menutupi tulisan-tulisan seperti itu tersingkapkan sehingga pembaca mengetahui kekeliruan dan penyimpangannya. Kalangan umum dan cendekiawan meyakini bahwa keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu di antara begitu banyak buah kenabian. Mereka juga yakin bahwa penaklukan di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelaksanaan perintah Allah yang tujuannya bukan mengejar nikmat dunia dalam bentuk harta dan kekuasaan. Selain itu mereka yakin bahwa kepemimpinan kaum muslim atas bumi ini merupakan hak manusia sebagai khalifah Allah yang dimuliakan dengan hukumnya. Jadi sesungguhnya semua manusia memiliki peran yang sama. Keutamaan dan keistimewaan masing-masing ditentukan oleh ketakwaan dan amal solehnya, bukan karena harta, kedudukan, kebangsaan, dan yang lainnya. Saya yakin, sambutan luas masyarakat terhadap koreksi saya berkenaan dengan berbagai kekeliruan atau penyimpangan itu berpulang pada satu sebab, yaitu keterkaitan antara kebenaran dan fitrah manusia. Dimanapun dan siapapun yang menyerukannya, kebenaran akan selamanya bersesuaian dengan fitrah asal manusia. Sebaliknya fitrah manusia akan selalu menentang kebatilan sebanyak apapun rintangan menghalanginya. Mungkin inilah salah satu makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-cahayanya meskipun orang kafir membencinya. Begitulah, semakin terlihat jelas saat ini banyak manusia yang berusaha mencari fakta-fakta yang bersih dari segala cacat liberalisme yang mementingkan kekuasaan dan popularitas. Kesadaran itu diantaranya didorong oleh banyaknya musibah yang membuat manusia menderita karena mempermainkan fakta dan menundukkannya pada kepentingan nafsu dan dunia. Bisa jadi, ini merupakan salah satu faktor laten yang mendorong fenomena kebangkitan Islam di berbagai penjuru dunia. Edisi terakhir buku ini dapat terbit berkat pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melengkapinya dengan bagian ketujuh yang menjelaskan secara ringkas kepemimpinan 4 Khalifah Rasyidin. Bagian ini pun saya susun dengan metodologi penulisan yang sama.
Setelah membahas biografi singkat masing-masing khalifah dan berbagai peristiwa penting yang terjadi di era masing-masing, saya sajikan pelajaran dan hikmah penting yang bisa dipetik darinya. Saya berharap buku ini dapat menjadi rujukan memadai mengenai sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah Rasyidin. Buku ini saya sajikan dengan analisis yang memudahkan pembaca untuk memahami rangkaian peristiwa yang terjadi sehingga mereka dapat mencerna pengertian dan prinsip yang merupakan buah dan tujuan penulisan ini. Akhirnya, saya senantiasa mengharapkan taufik dan reda Allah atas segala yang saya lakukan. Allah telah memuliakan saya dengan karunia ini dan semoga Dia menambahkan lagi nikmat-Nya. Memberi saya keikhlasan dalam segala perbuatan dan membersihkan hati dari segala motivasi dan tujuan lainnya. Saya yakin, tanpa ragu sedikit pun bahwa segala urusan ada di tangan Allah. Tiada daya dan kekuatan apapun selain bersama Allah. Damaskus 15 Ramadan tahun 1411 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 1 April tahun 1991. Pengantar cetakan kedua. Cetakan kedua buku ini saya persembahkan bagi mereka yang merasa terbantu oleh karya ini dan ingin memahami kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segala pelajaran dan nasihatnya. Cetakan kedua ini telah saya lengkapi dengan beberapa bahasan dan revisi pada beberapa bagian dengan harapan buku ini makin mendekati kesempurnaan. Kendati demikian, saya yakin bahwa saya tidak akan pernah meraih kesempurnaan mutlak. Lagi pula, hanya para nabi Allah yang dekat kepadanya yang bersih dari cacat dan dosa. Itu merupakan keistimewaan yang tidak Dia berikan kepada selain mereka. Allah memuliakan mereka dengan keistimewaan itu agar manusia dapat membedakan antara orang yang menggunakan akalnya menghadapi berbagai masalah dengan merenung dan orang yang diberi petunjuk oleh Allah kepada kebenaran melalui wahyu dan ilham selain anugerah akal yang sempurna dan mata hati yang bercahaya. Saya tidak pernah membayangkan, cetakan pertama buku ini habis dalam waktu sangat singkat dan mendapat sambutan hangat di berbagai negara Arab dan Islam. Namun saya tahu, sambutan luas pembaca itu karena dalam menyusun sirah Nabi ini saya berusaha mengoreksi berbagai kekeliruan para penulis kontemporer serta mengenyahkan kesalahan yang sengaja diungkapkan para penulis, orientalis, dan pengagum Barat. Berbagai kesalahan itu sengaja dipelihara oleh aliran pemikiran tertentu yang berkembang di penghujung abad ke-19 yang pengaruhnya masih terus menyebar hingga saat ini. Saya juga menyadari, para pembaca melihat cara yang saya gunakan dalam penulisan buku ini dapat menundukkan sebagian orang yang terpengaruh aliran pemikiran itu. Sebelumnya mereka tergoda karena melihat namanya, para pendirinya, dan para pemikir yang menyebarkan aliran tersebut. Selain itu, fakta-fakta yang jernih dalam kehidupan Sang Mustafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersinar cemerlang. Akal manusia yang merdeka tetap condong kepadanya dan meyakini kebenarannya. Mereka tidak merasa nyaman dengan segala takwil dan analisis yang tujuannya hanya untuk memalsukan atau mempermainkan fakta-fakta tersebut. Semua penulis dan pemikir mengetahui bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan aliran pemikiran itu di zaman sekarang adalah ketakjuban banyak orang Arab Muslim oleh fenomena kebangkitan pengetahuan di Eropa. Karena silau melihat kemajuan ilmu pengetahuan di Barat, mereka beranggapan salah bahwa yang menghalangi kemajuan umat Islam adalah karena kaum Muslim tidak memahami Islam sebagaimana orang Barat memahami Kristen. Mereka juga keliru menempatkan berbagai perkara gaib dalam kerangka pengetahuan material. Akibatnya mereka tak mau mengimani sesuatu hal-hal gaib yang tidak dapat dicerna akal dan pengetahuan. Mereka pun tidak sudi mengimani mukjizat yang tidak dapat dicerna logika pemikiran. Jadi bagi mereka, Islam tidak akan pernah bangkit dan maju jika tidak mengikuti cara dan metode seperti yang ditempuh orang Barat dengan ilmu pengetahuan mereka. Berdasarkan keyakinan seperti itulah para tokoh aliran pemikiran itu mengembangkan apa yang mereka klaim sebagai reformasi agama.
Padahal agama yang benar tidak pernah rusak sedikit pun sehingga tak butuh diperbaiki atau direformasi. Salah satu wujud reformasi ini adalah berkembangnya upaya untuk menganalisis kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti akal Eropa, di bawah panji yang mereka sebut ilmu pengetahuan modern. Buku Hayat Muhammad karya Husain Haikal adalah pelopor upaya ini. Penulis buku itu mengungkapkan bahwa dia hanya berusaha memahami kehidupan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ditunjukkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam buku tersebut kita tidak akan mendapati hal-hal yang ajaib atau mukjizat yang menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita temukan hanyalah Al-Quran dan Al-Quran. Penulis buku itu memperkuat pernyataannya dengan bait Al-Bushiri. Ia tak menguji kita dengan apa yang disadari akal untuk menjaga agar kita tak ragu ataupun gelisah. Namun dia melupakan kata-kata Al-Bushiri dalam kasidah yang sama. Pohon-pohon memenuhi seruannya sambil bersujud berjalan mendekatinya di atas betis-betis tanpa kaki. Lantas Syekh Al-Maraghi, Syekh Al-Azhar kala itu, memuji buku itu serta memberi selamat atas kepeloporan sang penulis. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Farid Wajdi. Dia mempublikasikan beberapa tulisan yang mengajak kaum muslim untuk memahami Islam dan sirah Nabi melalui jalan ilmu pengetahuan meskipun cara itu mengharuskannya berpaling dari riwayat yang sahih dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika dicermati, kita akan melihat bahwa yang dia maksud jalan ilmu pengetahuan adalah menghindari hal-hal gaib, fenomena luar biasa, dan berbagai mukjizat yang dianggap tidak masuk akal meskipun semua itu termaktub dalam riwayat-riwayat yang sahih dan terpercaya. Baginya, ilmu pengetahuan hanya terwujud dengan cara mengingkari segala sesuatu yang tidak dapat dicerna panca indera. Kita telah menyaksikan bagaimana kolonialisme Inggris di Mesir telah menyebarkan pemahaman baru atas Islam kepada sejumlah pemikir dan penulis. Mereka mengeksploitasi pemahaman baru untuk melemahkan seruan Islam di hati kaum muslim. Lalu apalagi yang tersisa dari keimanan jika seseorang mengingkari konsep mukjizat dalam agamanya? Bukankah agama merupakan mukjizat wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya? Pendidikan kolonial pun menjauhkan kaum muslim dari metodologi Islam, lalu membangun metodologi baru yang menegaskan bahwa semua itu adalah metodologi Eropa kuno. Seiring dengan perjalanan waktu, para penulis yang jujur dan objektif dapat melihat dengan jelas bahwa ternyata aliran pemikiran itu sama sekali tidak berlandaskan perenungan yang saksama lagi bebas, tidak pula didasari penelitian ilmiah yang jujur, melainkan sekadar reaksi atas kesilauan dan perasaan lemah sekelompok muslim. Mereka merasa lemah lantaran situasi dan kondisi masyarakat saat itu yang didominasi kolonial Barat sehingga mereka berpaling pada model kehidupan Eropa. Mereka takjub melihat kemajuan Barat dan sangat menginginkannya beserta segala perhiasan dan kenikmatannya. Lantas keinginan itu bertahta menguasai hati dan pemikiran mereka sehingga kemudian mereka membangun aliran pemikiran yang lahirnya disebut reformasi agama. Sementara batinnya adalah ketundukan jiwa dan ketakjuban pikiran mereka di hadapan kemajuan Barat. Makin jelas bagi para peneliti dan pemikir yang jujur bahwa para pendiri dan penyeru aliran tersebut tidak pernah mewujudkan kebangkitan ilmiah apapun sebagaimana kebangkitan yang terjadi di Eropa. Para pengusung gagasan reformasi agama itu telah kehilangan dua hakikat sekaligus. Mereka kehilangan hakikat agama dan juga tidak meraih kebangkitan ilmiah. Oleh karena itu, melalui buku ini saya ingin segera melenyapkan puing-puing aliran pemikiran tersebut. Seorang muslim tak sepatutnya merasa bahwa dia dapat memahami kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu singkat dengan alasan bahwa dia jenius atau tokoh besar yang sangat cerdas. Perasaan semacam itu hanya menggambarkan sikap keras kepala yang mengabaikan fakta-fakta penting dalam kehidupan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta-fakta nan jernih ini memastikan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang luhur dan sempurna,
baik dari sisi fisik, akal, maupun jiwa. Hanya saja, penting diingat bahwa semua itu bersumber dari satu fakta besar dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar-benar salah kaprah jika kita meletakkan yang cabang di tempat yang pokok, lalu kita berpura-pura tidak mengetahui keberadaan yang pokok itu sama sekali. Seorang muslim juga tidak pantas menganggap bahwa mukjizat Rasulullah hanyalah Al-Quran, padahal dia tidak memungkiri bahwa beliau memiliki sirah perjalanan hidup yang merupakan sumber utama untuk memahami kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia memungkiri keberadaan sirah, berarti dia pun memungkiri mukjizat Al-Quran. Pasalnya, pelbagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui melalui jalan yang sama sebagaimana kita mengetahui mukjizat Al-Quran. Sikap lancang menakwilkan yang ini dan menerima yang itu sekehendak hati, selama sesuai dengan tujuan, merupakan kajian dan model pemahaman yang aneh. Jalan itu tidak akan ditempuh orang yang menghormati dirinya sendiri dan memuliakan akalnya. Antusiasme pembaca terhadap karya saya ini merupakan bukti nyata bahwa waktu panjang yang dihabiskan, kerja keras yang dikerahkan, dan berbagai karya yang dituliskan kalangan orientalis, pengagum barat, para pengekor, dan orang bodoh yang menyerukan keburukan dan melancarkan perang pemikiran itu tidak mungkin mengubah kebenaran menjadi kebatilan, atau sebaliknya. Juga menjadi bukti penting bahwa hakikat pemikiran tidak mungkin dibunuh. Bisa jadi hakikat itu diselubungi atau dikaburkan, tetapi itu hanya sementara. Waktu akan menyingkirkan selubung dan pengaburan itu sehingga hakikat kebenaran kembali bersinar. Para pengamat dan peneliti yang saksama dapat mengambil pelajaran darinya dan membekali pikiran mereka dengan kewaspadaan dan kesadaran. Mungkin banyak orang yang bilang bahwa kaum muslim di zaman sekarang semakin jauh dari metodologi Islami mereka yang agung. Namun saya yakin bahwa generasi muda muslim masa kini memiliki kesadaran Islami dan pengamatan jeli yang tidak dimiliki kaum muslim di masa sebelumnya. Tidak akan lama lagi, Anda pasti mendapati kesadaran ini berevolusi menjadi gerakan yang positif dan aktif, yang mengoreksi penyimpangan, meluruskan kebengkokan, dan menegakkan kembali bangunan Islam. Di sisi lain, untuk menulis karya ini saya lebih memilih metodologi akademis yang didasarkan atas istinbat, yakni penarikan kesimpulan kaidah dan hukum, tidak hanya mengandalkan metodologi dan analisis sastra meskipun masing-masing memiliki kelebihan dan manfaat. Pasalnya, topik yang saya sajikan dalam buku ini hanya selaras dengan cara pertama. Saya juga merasakan adanya dukungan dan sambutan baik pembaca terhadap penggunaan metodologi ini. Meski demikian, saya sadar, pembahasan ini belum sempurna dan belum bisa memenuhi gagasan ideal saya sendiri dan keinginan para pembaca. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, saya belum sanggup membahas secara detail berbagai aspek kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, saya tidak ingin berlarut-larut menghuraikan persoalan dan hukum serta segala komentarnya sehingga menyulitkan pembaca untuk membaca tuntas buku ini. Sebab jika sebuah karya tulis melewati pokok bahasannya, buku itu menjadi kurang bermanfaat. Buku itu hanya akan menjadi rujukan yang dipakai pada waktu-waktu tertentu saja, bukannya buku yang mudah dicerna dan memuaskan untuk dibaca dan dipelajari di setiap waktu dan keadaan. Ada sekelompok orang yang tidak menyukai karya saya ini dan mencelanya. Kritik dan celaan mereka itu didasari kedengkian dan sentimen, tidak didasari analisis dan penelitian ilmiah. Tentu saja saya akan merasa senang dan berterima kasih seandainya ada saudara yang mengkritik saya secara jujur dan ikhlas, mengingatkan kesalahan atau penyimpangan yang saya lakukan. Saya juga pasti akan berdoa agar mereka mendapatkan pahala kebaikan dari Allah. Namun kebanyakan kritik yang mereka lontarkan adalah ungkapan yang tidak berguna dan tidak berdasar yang didorong hasrat untuk mencela,
menunjukkan keburukan orang lain, dan membela golongan atau paham tertentu. Misalnya, saya mendapati riwayat yang tidak diragukan kesahihannya mengenai dibolehkannya tawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik semasa hidup beliau maupun sepeninggalnya. Saya menegaskan hal ini dan mengemukakan dalil-dalilnya kepada orang yang menyampaikan kritik tersebut. Saya juga menemukan dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai dibolehkannya berdiri untuk menghormati orang yang datang. Saya pun menyebutkan dalil-dalilnya serta huraian para ulama tentang perbedaan antara berdiri menyambut orang yang datang dan berdiri agar orang lain duduk, juga penjelasan sunnah tentang hal itu. Kemudian, saya tegaskan bahwa berdiri untuk menghormati dibolehkan jika memenuhi syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam hadis sahih serta kaidah usul dan hukumnya. Saya juga menemukan dalam sirah beliau mengenai dibolehkannya qada atau mengganti sholat yang terlewat, baik lantaran lupa maupun sengaja. Saya beberkan dalil-dalilnya serta hukum yang melandasinya. Seandainya dalil-dalil itu ternyata melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda, pasti saya akan mengikuti arahan usul dan hukum itu. Namun saya tidak bisa berpura-pura tidak mengetahui konsepsi hukum dan dalilnya hanya agar bertaklid pada sekelompok orang zaman sekarang yang suka membuat suatu aliran baru dari penentangan terhadap para imam dan jumhur ulama. Sementara banyak di antara mereka yang tanpa ragu-ragu meremehkan para imam dan ulama, bahkan ada pula yang mencela mereka. Kita berlindung kepada Allah agar tidak terjebak dalam penelitian ilmiah dan rasionalisme yang mengarah pada fanatisme dan kekakuan berpikir. Saya juga berharap, demi Allah, semoga mereka yang terus menyibukkan pikiran masyarakat dengan segala gagasan dan ijtihad mereka dalam perkara cabang untuk mengurusi persoalan umat yang lebih penting yang butuh energi sangat besar dan kerja keras agar umat terhindar dari kerusakan dan kehancuran. Namun sangat mengherankan, mereka masih saja menutup mata dan berpura-pura tidak tahu mengenai berbagai persoalan besar yang dihadapi umat zaman sekarang. Alih-alih mereka sibuk memikirkan berbagai persoalan yang tidak mengandung manfaat dan lebih banyak memicu perselisihan dan memunculkan dendam satu sama lain. Seandainya mereka bersikap jujur dan ikhlas karena Allah, niscaya mereka akan memegang pendapat mereka seraya tetap menghargai pendapat orang lain, dan menghentikan upaya mendominasi umat dengan cara memusuhi, memakai kekerasan, dan melecehkan pemikiran orang lain. Padahal jumhur ulama sebelum kita selalu bersepakat memegang teguh urusan akidah dan amal yang bersifat qat'i, yakni pasti. Mereka juga bekerja keras membela urusan akidah dan amal ibadah yang bersifat qat'i. Jika setelah itu mereka meneliti urusan ijtihad yang bersifat zanni, yakni belum pasti, semestinya mereka tidak mengurusi pendapat orang lain yang berbeda dengannya. Perbedaan pendapat itu tak seharusnya membuat siapapun memaksa dan mendominasi orang lain. Seandainya dulu jumhur ulama, semoga Allah meridhoi mereka, melakukan satu saja perbuatan seperti yang dilakukan kelompok itu, pastilah persatuan Islam sudah hancur, dan tentu kita tidak merasakan sedikit pun buah kekuatan, peradaban, dan keagungan dalam sejarah Islam kita yang tetap kita banggakan hingga hari ini. Jika kita hendak meneliti berbagai persoalan yang diperselisihkan kelompok itu dan membandingkannya dengan pandangan jumhur ulama, saya mengajak pembaca untuk mencermati dalil, kelurusan, dan kekuatannya berdasarkan dalil dan bukti yang jelas. Saya juga berharap para pembaca tidak perlu tunduk pada segala yang memantapkan pikiran dan akalnya sendiri tanpa disertai sikap fanatis. Perbedaan pendapat tidak akan berbahaya jika masing-masing memiliki dalil yang logis tentangnya. Namun bila sikap masing-masing terhadap pendapatnya berubah menjadi fanatis, ini sangat berbahaya. Saya memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita di atas kebenaran, menunjuki kita ke jalan yang benar, dan menjadikan seluruh amal kita ikhlas karenanya. Sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa.
Muhammad Said bin Mula Ramadan Al-Buti Damaskus 17 Jumadil Ula 1388 bersamaan dengan tanggal 10 Agustus tahun 1968. Nilai penting sirah Nabi untuk memahami Islam. Tujuan mempelajari dan memahami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah semata-mata mencermati pelbagai peristiwa sejarah, juga bukan sekadar meriwayatkan aneka kisah dan kejadian yang dianggap original. Tujuan mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agar Muslim dapat menggambarkan hakikat Islam yang menjelma dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak sepatutnya kita menempatkan kajian fikus sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setara dengan kajian riwayat hidup salah seorang khalifah, raja, ataupun kisah tentang suatu periode tertentu dalam sejarah. Dengan kata lain, kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan amal nyata yang bertujuan untuk menjelmakan hakikat Islam secara lengkap, dengan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh idealnya. Jika tujuan tersebut diperinci, ada beberapa tujuan khusus dari mempelajari dan memahami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1. Untuk memahami kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mempelajari kehidupannya serta situasi dan kondisi di masa beliau hidup sehingga dapat menegaskan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar sosok yang paling cerdas dan jenius pada masanya, tetapi juga menunjukkan bahwa beliau adalah seorang rasul yang disokong oleh Allah dengan wahyu serta taufik dari sisinya. 2. Agar setiap muslim menemukan potret ideal yang bisa dia teladani dalam menjalani seluruh kehidupannya, yang dijadikan pedoman utama dalam seluruh aktivitasnya. Tidak diragukan lagi, setiap kali seseorang mencari contoh ideal dalam salah satu aspek kehidupan, niscaya dia akan mendapatinya pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa yang sangat jelas dan lengkap. Oleh karena itu, Allah menjadikan beliau sebagai teladan bagi seluruh manusia. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. 3. Memahami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu jalan untuk memahami Kitabullah sehingga kita bisa merasakan semangat dan maknanya. Sebab banyak ayat Al-Quran hanya dapat ditafsirkan dan dijelaskan dengan mencermati berbagai kejadian yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta bagaimana sikap beliau menghadapi peristiwa itu. 4. Agar setiap muslim dapat menghimpun porsi terbesar wawasan dan pengetahuan Islam yang benar, baik yang terkait dengan akidah, hukum, maupun akhlak. Pasalnya tidak perlu diragukan lagi, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah gambaran hidup dari seluruh prinsip dan hukum Islam. 5. Dengan memahami sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para pendidik dan para pendakwah memiliki contoh yang hidup tentang bagaimana mendidik dan mengajar. Sebab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru, pendidik, pemberi nasihat, sekaligus pengajar utama yang tidak kenal lelah mempraktikkan cara mendidik dan mengajar yang efektif melalui beberapa tahapan dakwahnya. Poin terpenting kenapa sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mewujudkan semua tujuan di atas adalah karena kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi seluruh aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan, baik sebagai individu maupun anggota suatu komunitas. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh luhur tentang seorang pemuda yang berperilaku lurus dan terpercaya mengemban amanat kaumnya dan para sahabatnya. Beliau juga menjadi teladan luar biasa sebagai juru dakwah yang mengajak manusia kepada Allah dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Beliau senantiasa mengerahkan segenap tenaga untuk menyampaikan risalah Allah. Beliau adalah pemimpin negara yang mengelola segala urusan dengan cerdas dan sangat bijaksana. Beliau adalah suami ideal yang selalu bersikap santun kepada keluarganya. Beliau adalah ayah yang penyayang,
yang dapat membedakan secara rinci antara hak dan kewajiban setiap istri dan anaknya. Beliau adalah panglima perang dan politisi yang jujur lagi cerdik. Beliau adalah seorang muslim paripurna yang cermat dan adil, membagi antara penghambaan dan pertapaan kepada Allah dan pergaulan yang jenaka lagi lembut bersama keluarga dan para sahabatnya. Dengan demikian, kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penggambaran yang jelas mengenai sisi kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh yang paling luhur dan sekaligus potret paling sempurna bagi seluruh umat manusia. Bersambung.